daerah saya putus-putus boleh? Jempolnya, ya. Coba jempolnya digoyang. Apakah putus-putus? Oh ya, bagus ya. Suara bagaimana? Boleh ya? Dada-dada, suara? Oke ya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kita mulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sini. Sehat selalu ya. Bagaimana puasa Ramadannya? Yang ke-14 ya? Betul? Iya. Sebelumnya kita cek-cek dulu ya. Ada dari mana ini di sini? Ada yang dari Sulawesi, ya. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Jakarta, ya. Terima kasih ya teman-temannya mau menyediakan spesial waktu luangnya ya. Bukan waktu luang ya teman-teman. Waktu berharganya untuk sama-sama kita niatkan untuk menambah ilmu. Ya insya Allah yang namanya nambah ilmu itu akan menambah amalnya kita juga ya. Karena ini positif nilainya ya. Kita akan bahas teman-teman mengapa sih harus bisnis BP berkah berlimpah. Bisnis British Propolis bersama saya Madam Anita. Ya, baik tak kenal maka tak arif ya, tak kenal maka eh, tak sayang gitu ya. Sekarang saya izin ya kasih pantun ya. Tinggal bilang cakep gitu ya dalam hati jangan nggak apa-apa. Pergi berlayar menuju seberang. Cakep. Angin berhembus membawa harapan. Madam Anita hadir bukan sekedar berbincang, tapi membimbing Anda menuju perubahan dan kesuksesan. Insya Allah. Amin, amin, Rabbal Alamin. Oke, teman-teman ya, kita langsung ya. Karena di sini udah jam 16 ya, teman-teman. Mungkin untuk Indonesia bagian tengah udah sekitar jam 5-an ya. Ya, baik kita mulai langsung ya. Nah, begini teman-teman. Sekarang ini kan memang bisnis itu banyak sekali ya. Apalagi kita masuk ini ke masa yang katanya dunia tidak baik-baik saja, gitu ya. Kita inginnya nih sebagai seseorang yang memang khususnya ya orang yang ingin mau pebisnis, mau memulai bisnis, atau kita masih punya modal itu kira-kira di bawah 100 juta misalnya ya, atau di bawah 5 juta gitu ya. Pengennya tuh langsung menghasilkan kan. Pengennya tuh cepet gitu ya. Padahal semua itu butuh apa teman-teman? Ya betul butuh proses. Mie instan aja butuh dimasak sebelum dimakan. Ya, kita langsung ya, boleh ya slide pertama ya teman-teman ya. Ya, ini kita bikin padat dulu ya, biar nanti teman-teman langsung bisa buka puasa. Ya, kita akan masuk teman-teman. Pertama kita masuk adalah percepatan rezeki. Ya, karena apa? Karena teman-teman tadi kan pengen cepat, betul ya? Pengen cepat sampai gitu ya. Kita bawa ke analogi ya teman-teman. Kalau kita ingin cepat, berarti kita butuh alat yang untuk membuat kita supaya cepat. Betul nggak? Kan kita nggak mungkin ya teman-teman ya. Saya ingin cepat, nah, terus tiba-tiba langsung cepat gitu ya. Pasti ada alat yang dipakai. Nah ini saya asumsinya adalah pada saat kita melakukan perjalanan. Ya, Jakarta, Palembang. Teman-teman bisa cek ya. Di sini kelihatan ya teman-teman ya. Saya akan besarkan. Ada berapa cara untuk kita pergi menuju ke suatu tempat? Ada lewat jalan kaki, betul ya. Bahkan orang keluar jalan-jalan mengelilingi dunia juga ada yang jalan kaki, naik sepeda gitu ya. Ada yang lewat jalan darat, naik apa itu naik bus gitu ya. Kemudian atau naik mobil. Kemudian ada yang jalur udara. Nah dari ketiga ini teman-teman, kalau kita ingin cepat sampai, apa yang kita pilih? Tentunya jalur udara, betul? Betul ya. Nah kalau kita pakai jalur udara, kira-kira modalnya besar nggak teman-teman? Dibandingkan dengan jalan kaki. Ya boleh ya, spotlight ke saya. Ya, lebih lebih cepat yang mana teman-teman? Ya pasti lebih cepat yang jalur udara. Tapi ada nggak efek sampingnya kalau kita mau cepat? Ada. Yaitu apa? Biayanya naik. Betul ya? Jadi kalau teman-teman ingin cepat, berarti ada kos yang harus dikeluarkan, ada biaya yang harus dikeluarkan, gitu ya. Kalau untuk jalan kaki bisa nyampe, bisa, ya. Nggak pakai modal, bisa. Tapi nyampenya berapa lama? Gitu ya nggak tahu ya bisa jadi 1 bulan nyampe Jakarta Palembang gitu ya karena jalan kaki gitu atau ya udah saya setengah-setengah aja dia bisa nyampe bisa naik mobil bisa ada nggak yang harus saya bayarkan keluarkan ada tentu saja sewa mobil biaya eh, apa bahan bakar gitu ya ada gitu jadi teman-teman harus kalau ini kata kita kan bicara ingin bisnis teman-teman harus berpikir
Kalau saya ingin cepat, berarti saya harus sediakan modal perkiraan sekian, gitu ya. Kalau ingin saya sedang-sedang, biasa-biasa jalannya, berarti saya juga harus siapkan modal kira-kira di bawah 5 juta misalnya. Atau saya nggak punya modal, bisa nggak? Bisa teman-teman. Teman-teman pergunakan ini ya, ciptaan Allah ini ya, dari mata, mulut, kedua tangan, gitu ya. Bisa, bisa kan? Contohnya ya itu polisi cepek aja kan, nggak ada pakai apa-apa ya kan? Cuman ngebantu, ayo Bu maju maju, dapat berapa teman-teman? 1.000, 2.000, dapat uangnya, dapat ya. Kalau 2.000 kali 200 mobil yang keluar kan lumayan ya. Tapi efek sampingnya apa teman-teman? Paru-paru basah, ya kan, TBC karena asap udara gitu ya. Nah, berarti semua itu ada jalannya. Kalau teman-teman ingin bisnis, teman-teman boleh pilih banyak sekali jenis bisnis yang ada di sekitar kita. Tapi seberapa lama teman-teman ingin itu terjadi perubahan? Sip ya, dari sini paham ya? Berarti tergantung alatnya apa, teman-teman. Teman-teman ingin mau jadi berapa? Mau mau punya bisnis yang penghasilannya berapa? 100 juta, tapi nggak punya modal, ya. Berarti ada yang harus teman-teman korbankan jika ingin lebih cepat. Next ya, kita lanjut. Oke, nah ini teman-teman. Ya, tadi kita kan udah lihat ya, kalau kita ingin menuju sesuatu aja itu kita butuh sesuatu yang alat untuk kita kendarai. Nah, ada teman-teman, 3 hal yang akan membawa kita pada percepatan rezeki. Kita bicaranya pengen cepat ya, satset, apalagi Ramadan ya, pengennya langsung bahagia gitu di akhir. Yaitu apa teman-teman? Usaha ya, usaha. Bayi aja teman-teman untuk pengen mendapatkan susu aja dia harus usaha apa teman-teman? Nangis, betul ya? Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk langsung datang ya ibunya gitu ya. Mungkin. Ya kedua usaha dan doa, tiga usaha doa dan amal. Kita bahas satu persatu. Yuk usaha. Masih segar ya teman-teman ya? Ya kita mulai ya usaha. Tadi kan saya sudah sampaikan. Ya kalau misalnya teman-teman menginginkan sesuatu, saya ingin rezeki lebih, berarti teman-teman harus ada yang usaha dilakukan. Atau ini bulan Ramadan ya, teman-teman ingin dapat pahala yang luar biasa, berarti apa saja itu? Ya sholat sunnah diperbanyak ya. Kemudian apa teman-teman? Sedekah gitu ya, amal jariah gitu ya, membantu orang yang perlu dibantu gitu. Nah, ini semua namanya usaha. Sama pada saat kita mau buat bisnis juga harus ada usaha. Ini ada slide-nya, boleh? Nah, yang kedua teman-teman usaha dan doa tadi ya. Ya, jadi ada yang pertama adalah usaha. Boleh spotlightnya ke saya? Ada 3 hal yang akan membawa kita pada percepatan rezeki. Satu, usaha ya. Dua, usaha dan doa. Kemudian yang tiga tadi apa? Usaha, doa, dan beramal. Tadi saya sudah spill dikit ya tentang usaha. Berarti harus ada gerakan teman-teman. Teman-teman nggak akan bisa diam ya tiba-tiba langsung ada yang datang. Kecuali teman-teman memang ini ya, seseorang yang memang mempunyai amal yang banyak ya. Diam doa langsung datang gitu ya. Nah kemudian ada usaha dan doa. Usaha kita lelah teman-teman. Ya, saya udah kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya ya. Hasilnya belum ada. Akhirnya kita kita pasrah ke yang pemberi rezeki. Kita berdoa gitu, ya Allah berikan kami rezeki gitu ya. Dan yang terakhir apa namanya teman-teman? Bertawakal. Tadi ya udah doa, nggak usah uring-uringan teman-teman. Kalau teman-teman udah berusaha, udah buka bisnis, ya udah bekerja, ya kan. Kemudian harusnya penghasilan hariannya teman-teman misalnya katakanlah 300.000. Ya, tapi ternyata bosnya teman-teman nggak ada uangnya gitu ya. Dengan alasan misalnya pembayaran supplier tertunda gitu ya. Nah, terus teman-teman mau ngapain? Ya bertawakal. Ya udah, mau gimana? Saya udah usaha gitu ya, tapi belum ada pendapatan. Nah, itu yang memang yang harus kita lakukan ya, berpasrah diri. Nah, pada saat biarpun cuman sayang ya pada saat kita mengalami kehimpitan ya teman-teman, biasanya kita mau beramal nggak? Enggak. Ya, bahkan kita berpikir ini saya hanya punya uang 100.000 ya, hanya cukup untuk 2 hari. Pada saat kita mau beramal kita mikir-mikir, eee, ini nggak ya, sedekah nggak ya? Padahal ya untuk orang-orang kaya itu biasa bersedekah karena uangnya ada. Tapi pada saat teman-teman ya berada di kondisi yang tidak menyenangkan, tapi teman-teman bersedekah ya atas kesulitannya teman-teman, "Ya Allah aku hari ini belum, dibayar. Apa-apa aku ini sedekahkan ya Allah, semoga rezekiku makin lancar." Tiba-tiba ada yang ngasih
pekerjaan, ada yang ngasih proyek ya, ada yang melakukan pembelian terhadap barang yang kita jual. Mungkin nggak? Mungkin, banyak yang terjadi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang 3 hal yang membuat terjadinya percepatan rezeki, usaha. Teman-teman harus pastikan, masukkan ke dalam mindset-nya teman-teman, saya harus usaha. Ya, saya nggak ada pengalaman, saya harus usaha. Ya, minta petunjuk itu dengan Allah, dengan doa, insya Allah itu pasti teman-teman. Ini otak kita ini pintar kok, cerdas ya. Jangan lupa doa dan jangan lupa beramal. Yuk, kita lanjut ya. Lalu bagaimana sih? Ya, apa saja sih yang bisa secara eh, terlihat ya, terlihat percepatan itu terjadi? Ya, nih ada yang lebih detail. Yaitu ada 3 aspek menuju percepatan, teman-teman. Yang pertama adalah garis kemenangan. Ya, ini kita ambil dari, kalau teman-teman mau lebih spesifik lagi, silakan beli buku namanya 7 keajaiban rezeki ya. Nah, di situ dibahas tuntas. Ya, ini saya kasih karena biasanya kan lebih enak dijelaskan ya daripada membaca. Nah, ini ada 3 aspek menuju percepatan. Yang pertama, teman-teman, namanya garis kemenangan. Yang kedua, sepasang bidadari. Dan yang ketiga, simpul perdagangan. Ya, yuk. Tadi ya kita kupas lagi, kita kupas lebih tuntas. Yuk, silakan. Next slide. Nah, teman-teman, pada saat ya apa sih yang dimasukkan dengan garis kemenangan? Garis kemenangan yaitu teman-teman cek yuk ke diri kita masing-masing. Ya, yuk boleh spotlightnya ke saya. Silakan teman-teman cek ke dirinya ya masing-masing. Banyak sebetulnya dari kita yang tidak memahami kita ini ada di mana. Terus kita minta orang lain, kira-kira saya di mana ya gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya teman-teman itu paham ya, cuman nggak ada waktu untuk memikirkan gitu ya. Jadi coba ya pelan-pelan, diam-diam gitu ya, ambil tempat yang nyaman, terus teman-teman cek apa sih potensi diri saya selama ini, apa sih kesukaan saya, apa sih yang saya lakukan gitu ya. Ya contoh misalnya ya, contoh kecil ya teman-teman nggak pernah atau gugup ketemu dengan orang banyak. Kenapa? Karena memang teman-teman jarang ya, jarang berinteraksi. Tapi kalau teman-teman sering berinteraksi, pasti omongannya teman-teman lancar. Caranya bagaimana? Simple. Pertama, teman-teman bisa mulai dengan apa? Jalan ya. Jalan pagi gitu ya. Sambil olahraga, terus teman-teman akan ketemu orang-orang kan, ada ibu-ibu yang nyapu misalnya ya. Ada yang sibuk lagi antar sekolah ya. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Sehat selalu ya Bu. Nah, tinggal ngomong gitu aja, mau diketawain mau enggak, tapi itu kan memunculkan keberaniannya teman-teman. Ya, atau apa? Ya cobalah ikutan arisan ya biasanya gitu ya, ibu-ibu mah cepet ya kalau arisan. Nah, itu bisa atau enggak jadi host di arisan sebagai pemula. Itu lama-lama akan membuat teman-teman jadi lancar lancar bicara. Ya, kuncinya apa teman-teman? Mau belajar dan mau diajar. Ya. Setelah itu apalagi sekarang ya teman-teman bisa lihat dari YouTube bagaimana cara bicara misalnya. Ya, sama. Sekarang teman-teman bisa lihat ya bagaimana macam-macam usaha yang bisa sebulan bisa dapat misalnya 1 juta gitu ya. Banyak sekali. Yang ada adalah yang penting adalah teman-teman mau buka mindset, bukan siapkan gelas kosong, tapi siapkan wadah yang besar untuk teman-teman mau belajar. Siap ya? Yuk, sekarang kita nomor 2. Ya, tadi garis kemenangan. Jadi pastikan potensi diri di dirinya teman-teman, saya itu apa, gitu ya. Kalau masih belum ketemu juga, oh ya udah, coba tanya sama orang tua. Saya itu biasanya sukanya ngapain ya, gitu. Oke ya. Yang kedua, sepasang bidadari. Ya teman-teman, sepasang bidadari. Nah, siapakah pasangan bidadari kita ini? Apa sih bidadari gitu ya? Nah, bidadari ini adalah orang terdekatnya kita, teman-teman. Ya, boleh spotlightnya ke saya. Sepasang bidadari, kalau kita masih single ya teman-teman ya, belum menikah, berarti sepasang bidadari kita adalah ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu saya sudah wafat, ya cari orang terdekatnya kita. Ya, kalau orang tuanya sudah wafat, berarti doakan teman-teman. Kemudian pasti kita diasuh orang kan. Nah, siapa yang mengasuh kita? Itulah kita yang lihat ya, kanan kiri kita. Nah, kalau saya pribadi adalah sepasang bidadari saya adalah ya abang saya ya, karena orang tua saya sudah wafat. Yang keduanya adalah suami saya. Atau bisa juga ya sekarang sepasang bidadari saya adalah ibu mertua dan suami saya. Gitu ya. Nah, sekarang kapan nih ya kita minta ya untuk ke pasangannya kita, ke orang tuanya kita minta doa. Apakah tiap hari? Ya.
Ataukah sebulan sekali? Atau setahun sekali? Pada saat mau Lebaran, pada saat mau akhir Ramadan, pada saat mau Idul Fitri, ya, ya kan? Nah, sekarang ya yang mau percepatan rezeki, yuk kita praktek bareng-bareng, ya. Silakan ya, nanti boleh, tapi niatkan hari ini juga teman-teman video call orang tuanya. Pasti mungkin udah ya di awal Ramadan ya. Kalau bisa tiap hari teman-teman. Selama masih bisa dihubungin tiap hari. Dan kalau untuk pasangan sebelum tidur, tinggal minta Pak Ridho nggak sama saya ya untuk eh, hari ini dan sebelum-sebelumnya. Untuk besok juga Ridho nggak. Nah, itu perlu teman-teman. Gitu ya. Oke ya, sip ya. Yuk lanjut. Sekarang kita ke selanjutnya teman-teman. Ya, ya. Nah, ini teman-teman PR ya, PR. Yuk, silakan teman-teman tulis ya, karena bagi yang sudah punya pasangan, tulis 10 kebaikan pasangan kita, kebaikannya aja. Oke ya. Karena yang namanya rumah tangga itu betul-betul katanya apa? Memegang setiang agama ya. Jadi di situ memang banyak sekali, banyak kesenangan ya, banyak kekesalan juga gitu ya. Ada kadang-kadang sedihnya. Nah, itu coba teman-teman kita tulis ya. Nanti boleh ya, tulis ya, siapkan ya PR ya untuk teman-teman 10 kebaikan pasangan kita atau kalau belum masih single 10 kebaikan orang tuanya kita. Sip ya. Nah, oke, next, lanjut ya. Jadi tadi ya teman-teman saya ulangin lagi 3 aspek menuju percepatan adalah garis kemenangan, potensi diri ya, siapa apa kita gali potensi diri kita yang terbaik ya. Yang kedua ya, sepasang bidadarinya kita, pasangan, orang tua ya. Kemudian kita tulis yuk kebaikan-kebaikan pasangannya kita. Nah, yang terakhir, namanya rezeki, pasti kita berpikirannya adalah apa teman-teman? Uang. Betul ya? Ya, boleh spotlight ke saya. Yaitu apa teman-teman? Simpul perdagangan. Ya, balik tadi ya, simpul perdagangan. Nah, kenapa sih harus berdagang? Kenapa nggak kerja? Teman-teman, saya ini udah 7 kali ya pindah kerja ya. Pindah kerja dari satu. Nah, kenapa saya pindah? Kalau udah nyaman. Ya, berarti ada yang ketidaknyamanan, yaitu apa teman-teman? Uang. Ya, itu sebagian besar tuh begitu orang-orang pindah. Ya, bahkan kemarin ya saya diundang gitu ya di salah satu acara yang dibuat oleh Pak Ipo Santosa ya, pemiliknya British Propolis. Kita tuh ada pertemuan dengan mantan Presiden Direktur Kalbe Farma, Pak Vijong Tius. Beliau menyatakan waktu beliau masih jadi karyawan ya, mm, beliau akan membuat mengukur ya, tolak ukurnya keberhasilan dia adalah dalam 1 tahun jika dia tidak dipromosikan naik jabatan artinya dia harus keluar gitu ya. Nah teman-teman juga begitu ya, tadi kan kita udah tadi ya, oh ya udah kita udah siapkan dulu garis kemenangannya kita, potensinya diri kita udah cari, kita sudah siapkan ya ridho dan doa dari sepasang bidadarinya kita, ya kebaikannya juga. Nah, tinggal pada saat berdagang ini, ya ini yang kita harus ambil tekankan bahwa saya ini akan mengambil tanggung jawab terhadap apa yang saya pilih, ya. Dan teman-teman targetkan tujuan apa saya ngambil ini, gitu. Ya, dan harus ada bentuk angkanya, teman-teman. Harus ada bentuk angkanya. Kenapa otak kita itu nggak bisa membayangkan kalau itu terlalu general. Misal ditanya, mau pendapatan berapa? Sebanyak-banyaknya. Bisa kebayang nggak teman-teman sebanyak-banyaknya itu berapa? Untuk anak kecil 50.000 itu banyak loh. Ya untuk teman-teman mungkin 50 juta itu jangan-jangan kebanyakan. Tapi untuk orang lain 50 juta itu sedikit. Iya kan? Jadi teman-teman harus masukkan targetnya. Saya ingin terjadi percepatan rezeki dengan sebulan berapa? 5 juta kah? 10 juta kah? 100 juta kah? Oke. Nah, ini dia dapat dari mana? Ya dari berniaga, teman-teman. Kalau dari bekerja, jangan ya, Dek ya. Saya sudah 7 kali pindah kerja selama 30 tahun. Ya, ya. Naiknya itu hanya sekitar 10%. Atau teman-teman pindah lagi, pindah ke pekerjaan itu dan itu tahu resikonya juga ya ketemu orang baru. Oke ya. Sip ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih harus berdagang? Ya, lanjut ya teman-teman ya. Nah, berdagang ini teman-teman ini udah dicontohkan ya. Kenapa sih? Sekarang saya tanya ke teman-temannya. Teman-teman cinta Rasulullah SAW? Cinta. Cinta lah ya. Nah, kalau teman-teman cinta, pasti teman-teman mengikuti sunnahnya ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya. Mau nggak teman-teman melakukan sunnah Rasulullah yang mengeluarkan biaya? Yang mengeluarkan uang. Jangan yang gratis-gratisan. Gitu ya. Sunnah Rasulullah kan banyak ya. Ya. Terus berani nggak yang mengeluarkan uang?
Harusnya ngelakuin dong, ya. Contohnya apa? Ya ini, berdagang. Tapi kenapa orang-orangnya kita yang muslim ini takut berdagang? Takut rugi. Ya padahal belum dilakukan. Kenapa takut rugi? Karena nggak ada ilmunya, nggak ada mentornya, gitu. Jadi kita udah ditakut-takuti sesuatu yang belum terjadi. Betul ya? Kenapa kita nggak berpikir sebaliknya? Kenapa kita nggak berpikir, oh kalau saya berniaga nih, kalau saya berdagang nih, insya Allah nih saya bisa nih 10 juta. 10 juta itu saya bisa nabung, saya bisa kasih 2 juta ke orang tua, saya bisa nabung buat saya umrah, saya bisa nabung untuk saya punya rumah, gitu kan? Saya bisa nabung 3 jutanya lagi untuk kehidupan sehari-harinya saya. Ya, kenapa berbaliknya kita negatif? Ya teman-teman ya. Ya, padahal kita nih teman-teman Ramadan ini kita ingin ngejar apa nih? Pahala kan, ingin ngejar yang surga kan, bukan ngejar nerakanya kan, gitu kan? Kita pasti ngeliat yang positifnya. Nah, harusnya berniaga juga gitu. Nah, ini kenapa kita dianjurkan untuk berdagang? Pertama, perintah Allah dalam Al-Qur'an salah satunya surat Al-Baqarah. Ya, dicontohkan juga oleh junjungan kita Nabi Nabi Muhammad tadi ya. Kemudian 9 dari 10 sahabat Nabi itu berdagang dan semuanya kaya raya. Banyak contohnya ya. Dan dagang adalah ibadah yang paling enak. Kenapa? Karena habis ibadah dapat cuan. Betul ya? Kita ibadahnya tenang gitu ya. Kenapa? Karena ya kita yakin pasti ada rezeki. Pasti ada rezekinya teman-teman gitu ya. Kemudian berislam dan beramal akan lebih mudah lewat jalur perdagangan. Contoh ya, boleh spotlightnya ke saya? Ya, kalau misalnya teman-teman ya bekerja gitu ya, kemudian masuk waktu sholat, kira-kira bisa langsung sholat nggak? Enggak kan? Misal dengan aja langsung sholat. Bisa langsung sholat nggak? Enggak. Kenapa? Karena ada waktunya. Betul ya? Tapi kalau teman-teman punya bisnis sendiri, teman-teman mau sholat, bisa nggak berhenti? Bisa ya? Bisa. Kenapa? Karena memang bisnisnya punya teman-teman gitu. Ya. Nah, contoh saya balik lagi ke nomor satu. Perintah Allah dalam Al-Quran tentang kenapa dianjurkan berdagang. Ya, ayat 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, di sini yang dibahas bukan Allah menghalalkan kita bekerja gitu ya, tapi menghalalkan jual beli. Ini udah kode keras banget teman-teman. Seharusnya kalau teman-teman bekerja, teman-teman juga punya bisnis. Kenapa? Karena pada suatu saat teman-teman terjadi sesuatu pada pekerjaannya teman-teman, teman-teman punya backup plan, punya eh, punya bangku cadangan ya, punya planning cadangan ya, ya nggak? Punya rezeki cadangan lewat apa? Lewat bisnis, entah itu ngewarung misalnya ya teman-teman ya. Bisa apa aja. Oke ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang bekerja, saya sangat sarankan teman-teman punya usaha. Saya sendiri pribadi punya usaha pada saat saya masih bekerja. Gitu ya. Pada saat saya lihat bisnis saya bagus, lancar, baru saya berhenti bekerja. Saya ingin fokus biar eh, makin bagus gitu ya. Oke ya, next ya teman-teman. Next, udah 1626 aja nih. Nah, tadi ya balik lagi. Tapi kan maunya percepatan. Gimana caranya supaya cepat? Oke. Gimana? Ya, oke. Kita lihat secara realita ya. Next. Ada banyak cara dapat duit. Ya, kita nggak bicara negatif positifnya, tapi banyak orang-orang yang mengambil arah ini. Yang pertama apa? Judi online, judol. Ya, itu udah jelas lah, saya nggak usah bahas. Orang tergiur karena pengen uang banyak, tapi yang terjadi malah terjerat utang. Yang kedua, misalnya, maling ada di mana-mana. Berapapun banyaknya polisi, teman-teman, ya tetap aja ada namanya kejahatan. Ada yang kemalingan, betul ya? Betul. Kenapa? Karena memang si malingnya itu pengen dapat uang banyak, cepet gitu ya. Nggak mau kerjanya capek. Yang ketiga, korupsi. Ya, Indonesia itu katanya kalau misalnya semua itu dilakukan dengan baik dan benar, satu orang itu bisa dapat 20 miliar katanya. Katanya ya. Ya, tapi kenapa? Karena banyak orang melihat karena sumber daya alamnya kita yang banyak. Ya udah, itu eh, nggak usah kita bahas, tapi yang pasti bisa kita rasakan ya. Nggak selesai-selesai ya KPK gitu ya. Nangkepin orang korupsi ada lagi, paling udah nyaman, ada lagi gitu ya. Nah, yang terakhir apa teman-teman? Kita yang bagus-bagus aja teman-teman ya. Ya, yang bagus-bagus aja yaitu apa? Dagang dan bisnis. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, balik ke saya boleh spotlightnya. Siapa tauladan kekayaan para nabi, teman-teman? Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud ya, yang sudah ditakdirkan jadi pewaris gitu ya. Kemudian Nabi Yusuf, teman-teman. Nabi Yusuf ya, yang begitu masa kecilnya tidak begitu baik ya dengan saudara-saudaranya, tetap teman-teman. Nabi Yusuf ini juga dia
ada effort, ada yang dikerjakan, ya. Memang Parasite cakep ya, ganteng ya, tapi dia tetap melakukan apa, eee, melakukan usaha ya, usaha bagaimana bisa dipercaya oleh raja, akhirnya menjadi menteri, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah Nabi kita Rasulullah SAW dari kecil sudah dibawa oleh pamannya, ya pertama dari kakeknya, oleh pamannya, dari kecil teman-teman. Makanya coba teman-teman lihat saudara-saudara kita itu ya yang punya toko-toko ya, toko apa aja tuh biasanya, alat listrik ya, dari kecil anaknya udah dari situ, dia melihat orang tuanya, oh dia jualan ini. Padahal teman-teman bisa cek ya, toko listrik ya, teman-teman beli kabel kira-kira kabel itu berapa lama teman-teman mau beli lagi. Tapi kenapa mereka yakin akan ada datang pembelinya? Coba, kita yakin nggak? Kita pengennya jualannya makanan ya, kelihatan gitu begitu habis langsung ada beli, besok tinggal buat lagi gitu ya. Padahal dari kuliner sendiri teman-teman itu selain capek di badan, ya kan, resiko basinya juga ada. Kalau alat-alat itu kan tidak gitu ya. Tapi kita memang pilihnya banyak kan orang-orang kita tuh yang simpel-simpel aja. Ya, sekarang next ya. Boleh slide-nya. Dagang apa sih yang paling bagus? Semua itu bagus, teman-teman. Yang penting asal apa? Halal dan legal. Ya, silakan dijajal gitu ya. Ya, jadi kebanyakan tuh kita kebanyakan mikir. Ya kayak spotlight-nya saya ke saya. Kebanyakan tuh kita banyak mikir, teman-teman. Banyak takutnya, banyak yang dipikirin. Padahal ada hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan secara langsung. Itu yang membedakan katanya ya otak kanan dan otak kiri. Ya. Tapi apapun itu kalau kita memang yakin teman-teman itu lakukan. Ya, selama masih halal, legal, jajal. Oke ya. Nah, saya ingin kasih tahu nih teman-teman salah satu karena kita bahasnya adalah kenapa harus bisnis British Propolis jadi saya lebih detail ya ke bisnisnya. Saya akan kasih lihat ini teman-teman boleh slide-nya. Ini salah satu mitra BP ya teman-teman, ibu rumah tangga yang ya ingin nambah penghasilan dari rumah untuk bantu suaminya ya yang bekerja dari buruh pabrik. Coba ini kita lihat teman-teman dari jualan buah-buahan teman-teman. Ya, nih ya dari jual buah-buahan ya. Kemudian juga jual makanan kecil ya, kayak masa lebaran begini gitu ya. Kemudian juga jual barang-barang ini peralatan-peralatannya plastik-plastikan dari Cina gitu ya. Ini durennya semua dijual ya. Palu gada apa lu mau gue ada gitu ya. Semua ya dari tempat-tempatan kue gitu ya. Demi apa teman-teman? Usaha. Ya, yang penting teman-teman mau bergerak, jangan nonton. Ya, jangan jadi penonton, teman-teman. Nah, ini pentingnya memang kita carinya bermentor. Oke ya, sekarang next. Gimana ciri-ciri jualan menuju percepatan? Oke, yang pertama, ya, ya masih masih ini ya, masih segar ya. Yuk, coba yuk, tangannya ke depan, ke atas, ya, kemudian miring ke kiri, ya, miring lagi ke kanan, ya, ke depan udah ya. Ya, sekarang sebutkan A I U E O A I U E O A I U E O. Oke? Seger lagi ya. Oke, insya Allah puasanya sebentar lagi akan berakhir ya. Kita tambah ilmu dikit-dikit. Ya, kita kembali ya ke laptop ciri-ciri jualan yang menuju percepatan. Ya, menuju percepatan ya. Inilah di bisnis BP. Pertama, teman-teman harus pastikan teman-teman itu nggak produksi, makan waktu sekali. Oke ya, nggak usah ditanya. Kenapa? Udah jelas lah. Ya, namanya buat-buat pasti butuh waktu. Yang kedua, teman-teman pastikan harus ada mentornya. Ya, ada mentornya, ada ekosistemnya. Ya, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau teman-teman ngasal-ngasal niru-niru aja ngikut-ngikut, itu habis tuh teman-teman. Ya. Kemudian apa teman-teman? Modalnya ringan. Ya, modalnya ringan, nggak perlu sewa ruko atau baliho, cukup dari rumah. Dan pastikan teman-teman itu profitnya tuh tinggi gitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai hanya habis buat gulung modal. Kalau misalnya cuma gulung modal, teman-teman bisa ambiar. Bagaimana buat untuk nabungnya, ya kan? Bagaimana untuk SPP sekolah anak, gitu kan? Ya, jadinya nggak bisa berkembang, ya. Ya kemudian teman-teman harus ada repeat ordernya, ya. Ada repeat ordernya, pasarnya luas, bisa dijalankan di mana saja, barangnya manfaat, stoknya aman, dan expirednya lama. Boleh spotlightnya ke saya? Ya, teman-teman, jadi tadi ada 10. Ya, saya ulangin ya, teman-teman ya. Boleh ya spotlightnya ke saya. Ya, pertama teman-teman menjual saja. Tidak usah jadi memproduksi. Pengen cepat kan? Jadi nggak usah mikir-mikir buat-buat itu capek ya. Bagusan energinya teman-teman pakai itu untuk menawarkan. Ya, tapi pastikan dulu memang produknya itu bagus dari skala 1 sampai 10 itu
nilainya 9. Jadi enak pada saat menawarkan, nggak capek gitu ya. Kemudian pastikan teman-teman tadi saya jelaskan ada mentornya, ada ekosistemnya. Ya, jadi pada saat ada mentornya itu sama kayak pelatih gitu loh teman-teman. Ya, kayak atlet ya. Kamu salah nih ya. Misalnya atlet tinju, kamu ninjunya kurang ke depan. Tuh jadinya masuk tuh dia tonjokannya gitu ya. Itu perlu penting banget teman-teman. Ya, dan itu kalau mau cari gratisan tapi bermutu pasti ada ya, ada di BP. Kemudian ada ekosistemnya, ada komunitasnya yang membersamai pada saat misalnya teman-teman lagi loyo. Ya, kalau teman-teman nggak satu lingkaran, nggak satu circle, yang ada malah malah membuat teman-teman down. Udah saya bilang jualan itu bukan cirimu misalnya gitu ya. Udah saya bilang kalau kamu nggak cocok jadi penjual, cocoknya jadi pembeli aja gitu ya. Nah itu ya lebih bagus teman-teman ada mentornya, ada ekosistemnya dan modalnya teman-teman harus pastikan modalnya itu di bawah. Kalau sekarang kan di bawah 5 juta itu kecil teman-teman ya. Karena untuk teman-teman bikin gerobak aja itu teman-teman itu bisa di kisaran 15 jutaan ya. Yang gerobak-gerobak mau bikin yang apa kebab-kebab gitu ya. Nah, kemudian tadi ya harus ada repeat order. Coba sekarang saya tanya teman-teman, nih teman-teman beli HP misalnya, ini HP ya. Kira-kira seminggu kemudian HP-nya bakalan rusak nggak? Enggak kan? Bisa jadi 5 tahun, ya kan? Nah, teman-teman harus pastikan nih yang teman-teman jual, misalnya ini bolpen seperti ini ya, ini kan lama. Ya, contoh lagi ya, misalnya teman-temannya sisir, ini kan lama. Orang nggak akan beli dalam waktu 2 bulan. Jadi dalam bentuk apa dong? Ya sesuatu yang diminum dan dimakan, betul ya? Nah, kemudian teman-teman harus pastikan bisa dikirim di mana aja. Teman-teman sekarang saya tanya, jual apa usahanya sekarang? Makanan. Ya, berapa besar yang bisa beli? Berapa luas teman-teman? Ya, kalau misalnya ada yang beli di luar daerah, bisa nggak? Bagaimana dengan biaya ongkirnya? Teman-teman harus harus pikirkan itu, ya. Karena teman-teman ingin cepat kan, terjadi percepatan kan. Jadi jangan terjadi penjualannya teman-teman tuh hanya cukup di sekitar rumahnya teman-teman. Bisa 1 kilometer dari saya bisa dijual. Bisa juga dari luar daerah gitu ya yang beli. Nah, itu harus pastikan. Ya, dan tadi pastikan expirednya lama. Teman-teman mau jualan sayur, bisa. Keluar daerah, bisa nggak? Enggak, udah keburu layu gitu kan. Nah, itu berarti nggak masuk. Jadi harus dipikirkan cepat-cepat dan kita langsung pilihkan, saya langsung pilihkan marilah di BP. British Propolis karena expirednya itu dia 3 tahun ke atas. Tidak ada sejarahnya yang namanya teman-teman punya madu itu expired, betul ya? Ya, karena memang dia itu alami. Ya, next. Nah, udah ada ya teman-teman ya punya ciri-ciri perdagangan seperti itu ya. Tadi saya sudah sebutkan. Dan pertanyaannya, Madam, apakah iman itu ada di BP? Ada dong, ya ada. Di BP itu teman-teman nggak usah jadi tidak usah produksi, nggak usah ngambil propolisnya gitu ya. Kemudian ada Norway minyak ikan, teman-teman nggak usah mancing ya, nggak usah mancing minyak ikannya itu untuk dapetin ikan salmon gitu ya. Nggak usah, cukup teman-teman jual gitu ya. Apalagi produknya, boleh ke saya, oh ya ada yang namanya untuk mata gitu ya dari daun bilberry, teman-teman nggak usah ngambil ke pohonnya bilberry di sana, di negara luar sana gitu ya, tetap udah ada, udah jadi gitu loh. Ya, oke. Next, jadi teman-teman tinggal jualin gitu. Nah sekarang nih kita lihat di tempat yang lain, 3 usaha yang tidak mengenal musim, retail ya. Retail itu apa contohnya? Makanan-makanan, snack-snack gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga eh, ya yang seperti itu ya. Kemudian pendidikan ya, pendidikan ini memang luar biasa ya teman-teman ya. Di Indonesia sendiri pendidikan yang paling lama itu apa teman-teman? Pendidikan yang paling lama, pendidikan yang paling lama adalah pesantren. Itu pendidikan yang sangat ditakuti oleh penjajahnya kita. Kenapa? Karena di dalam pesantren diajarkan semua dan itu diajarkan oleh agamanya kita. Betul ya? Diajarkan bagaimana kita harus berilmu ya sebagai seorang muslim otak harus cerdas, ya kan? Kepada orang bagaimana, kepada lawan harus bagaimana, gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang yang terakhir apa teman-teman? Kesehatan. Ini yang kesehatan ini yang luar biasa sekali gitu ya. Kesehatan ini, yuk boleh spotlightnya ke saya. Kesehatan ini teman-teman sekarang itu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Ya, anak-anak teman-teman lihat sekarang deh, ya pradiabetes. Terus kita menyalahkan siapa? Makanan, minuman kemasan. Zamannya saya minuman kemasan tuh nggak ada. Tapi sekarang kita nggak bisa. Ya, itu udah harus teknologi teman-teman. Ya, atas nama perdagangan, ya kan? Yang ada apa? Kita edukasi anak kita sejak kecil teman-teman.
Sejak kecil anak kita kasih, "Coklat nih Nak," gitu ya. Apa, "Manis-manis nih Nak," gitu ya. Harus begitu usia 20 baru kita bilang, "Jangan makan manis-manis, tubuhmu, berat badanmu udah overweight," gitu ya. "Hati-hati sama diabetes." Waktu kecil dikasih. Nah, berarti apa teman-teman? Ya berarti jaga kesehatan dari ke anak-anak masih kecil, gitu ya. Bagaimana makannya real food, gitu ya. Berapa besar dia harus konsumsi, ya. Bayangkan teman-teman, satu botol minuman kemasan itu, ya, ukuran kurang dari 600 mili itu ternyata sama dengan ukuran satu mangkok nasi, ukuran gulanya. Bayangkan kalau tiap hari anak kita minum, contoh kayak teh gelas yang harga 500-an atau 1000-an itu teman-teman, tiap hari diminum. Enak, itulah salah satunya pemicunya. Makanya teman-teman, saya bangga menjadi di bisnis British Propolis karena saya menjadi salah satu penggerak kesehatan. Nah, teman-teman yakinkan itu. Jadi harus cari usaha, tadi ya, kan kita tagline-nya kita adalah kenapa bisnis British Propolis. Karena satu, mengajak orang supaya hidup sehat. Loh kalau orang hidup sehat berarti nggak ada yang beli juga dong, Madam. Jangan salah. Ya, orang-orang ini kan kita bergerak, ya nggak? Ya sibuk gitu kan. Nah, ini kita kasih yang memang tinggal mereka konsumsi. Nggak perlu lagi kan harus nyogok-nyogok sarang lebah gitu ya. Kita ada gitu. Nggak perlu lagi cari ikan ya. Pada saat sekolah mau nangkap ikan dulu, kita udah ada ya minyak ikan Norway salmonnya ya yang bebas dari limbah-limbah gitu. Untuk mata nih, salah satunya nih teman-teman ya, mata. Kita selalu pakai apa? Pakai HP gitu ya, pakai laptop, anak-anak sekarang sudah pakai kacamata. Ya udah kita konsumsi untuk menjaga kesehatan. Ya, jadi senanglah, bahagialah menjadi duta kesehatannya British Propolis Group. Kualitasnya oke, teman-teman. Ya, teman-teman nggak usah capek-capek. Ya, bagaimana pangsa pasarnya? Pangsa pasarnya itu sangat luas. Penduduk Indonesia itu 283 juta jiwa. Lebih ya, lebih kurangnya seperti itu. Kemarin, ya waktu tadi kemarin itu diskusi dengan mantan presiden direktur Kalbe Farma, teman-teman tahu ya Kalbe Farma ya, yang promah obatnya gitu ya, banyak sekali. Kemudian juga Soyjoy ya, teman-teman tahu ya Soyjoy ya, yang seperti snack-snack yang isinya itu manis ya, tapi tidak kandungan gulanya tidak seperti yang snack-snack lainnya. Itu juga dari mereka. Mereka itu aja optimis teman-teman. Ya, jadi teman-teman ini ya harus optimis ya, apalagi memang sekarang saya saja yang sudah 9 tahun merasakan sekali ya nikmatnya ini. Kenapa? Karena dia bukan MLM. Ya, profitnya jelas gitu ya. Dan teman-teman mitra-mitra saya juga berkembang. Ya, terbantukan penafkahannya, sedekahnya makin banyak, bisa umroh. Kita cek ya. Oke, next. Udah 16:41. Ya, kita mulai ya. Ya, ini kita bahas ini dulu ya teman-temannya, realita ya. Realitanya nih, kalau kita hanya ngandelin gaji nih untuk yang karyawan. Ya, ini saya nih. Coba lihat kenaikannya tuh teman-teman. Ya, 2025 tuh hanya 6% teman-teman. Dari 3.100.000 ke 3.300.000. Sekarang harga ayam berapa teman-teman? Ya, yang naiknya ya hampir 40%, ya kan? Nah, ini nggak bisa teman-teman kalau hanya teman-teman ngandelin gaji. Yang ibu-ibu jangan merepet terus di rumah ke suaminya. Ya Bu ya, cari aja tambahan gitu biar sama-sama senang. Oke ya, next. Ya, ya. Jadi memang bisnis ini dan saya bisnis inilah yang memang jalan satu-satunya kita, teman-teman. Ya, untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan kita yang lain. Contohnya apa? Anak-anak, ya teman-teman tahu ya. Kita bukannya menghina sekolah negeri, tapi nggak semua negeri kualitasnya bagus, ya kan? Atau tidak semua sekolah negeri itu ada pelajaran agamanya. Wajar kan kita pengen sekolah anak-anak kita lebih bagus, wajar. Oke? Itu naiknya 20%. Wajar nggak ya teman-teman? Kalau bilang, oh banyak anak, sekarang bukan banyak rezeki gitu ya. Kenapa kita ingin meningkatkan kualitas seorang anak gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki, iya kalau kita memang bisa mengkondisikannya gitu ya. Tapi kita harus lihat juga kemampuannya kita gitu loh. Kalau ya ini udah ada ya penelitiannya bahwa satu anak itu bisa lebih dari 2 miliar. Ya, kemudian juga belum lagi rumah ya teman-teman. Dan sekarang katanya gen apa nih sekarang? Itu mereka tidak dapat ke rumah gitu ya. Rata-rata di apartemen. Gen apa sekarang ini? Gen alpha ini ya. Gen alpha.
Ya, sulit sekali untuk memperoleh rumah gitu ya. Belum lagi yang namanya umroh ya. Umroh itu juga sekarang sudah 30 jutaan ya. Silakan coba teman-teman hitung sendiri ya. Bisa nggak kalau dari gaji gitu ya. Kemudian juga untuk haji juga jadwal tunggunya ya. Ya kalau mau naik OHNA Plus juga 200 jutaan. Oke, next. Udah jelas ya teman-teman ya. Nanti tambah pusing lagi, tambah lapar lagi ya mau puasa, mau buka puasa. Nggak usah pusing-pusing teman-teman. Intinya teman-teman tulis kebutuhannya teman-teman, boleh? Lanjut ya, slide berikutnya. Teman-teman tulis kebutuhannya teman-teman dan pikirkan dengan apa saya melakukan kekurangan atas kebutuhan yang saya inginkan. Jangan pinjol, ya teman-teman ya. Buang jauh-jauh ke laut ya, pikiran-pikiran pinjol-pinjol gitu ya. Tanpa kita sadari karena setiap iklan kita buka HP, iklan pinjol. Ada kami, ada kamu, ada situ ya. Jangan ya teman-teman ya. Ya, masukkan dalam pikiran teman-teman itu haram. Kalau enggak, kalau teman coba-coba, akhirnya teman-teman betul-betul masuk jurang. Ya, jadi kalau nggak ada uang, carilah usaha. Ya teman-teman ya, sip ya, sip, sip. Oke, lanjut yuk. Sekarang, kenapa sih Madam ini bertahan sekali di British Propolis gitu ya? Karena tadi sudah saya sebutkan ya, 10 kelebihannya. Ada mentornya, produknya berkualitas dari 1 sampai 10 itu kualitasnya nomor 9. Ya, kemudian expirednya lama, mudah dikirim, ongkos kirimnya dan berkualitas. Ya, repeat ordernya kenceng. Contoh, ya kayak itu yang saya bisa kasih spill ke teman-teman. Dan kalau teman-teman nggak coba, nggak akan tahu, ya kan? Betul kan? Nih ya, kita main ya, hitung-hitungannya. Ini yang udah terjadi, teman-teman. Ya, kita kasih pikirannya teman-teman untuk bisa mencerna, bener nggak sih bisa dapat? Yuk, oke, kita masuk ke bagaimana caranya kita bisa masuk. Kita nggak bicara omset ya. Omset itu biasanya orang-orang hanya mikirkan harga jual. Ya, teman-teman makan bukan dari harga jual, teman-teman makan dari profit, dari keuntungan. Setuju ya? Ya, setuju? Ya, oke. Kita ya asumsi ya teman-teman ya. Oke, boleh next dulu, next, next. Next lagi. Ya, teman-teman, saya langsung ke produk ya. Saya kasih tahu ke teman-teman ya yang masih belum paham. Kan saya ngambil tagline-nya adalah mengapa bisnis BP. Jadi saya harus kasih tahu dulu. Coba teman-teman lihat ya. Di sini ini ada yang namanya propolis. Jadi BP itu berkah banyak penghasilan ya, banyak pendapatan ya, atau bahasa lainnya British Propolis Group gitu ya. Ada beberapa produk. Ya saya akan jelaskan singkat saja. Singkat saja ya. Nanti kalau teman-teman nggak paham, tanya ke pengundangnya atau tanya di grup WA. Ya, kita ada yang namanya propolis itu ada 3 macam. Ya, ada yang hijau khusus untuk anak-anak, diformulasikan untuk anak-anak, untuk kecerdasan anak-anak. Kita ada yang namanya untuk imunitas, terutama kolesterol, asam urat, diabetes, itu rek yang merah. Dan kita ada khusus, Indonesia itu kan banyak kan wanita ya teman-teman. Khusus untuk wanita memang harus ada, yaitu apa namanya BP Blue. Belum masuk di sini ya, BP Blue warnanya biru, namanya juga biru. Kegunaannya apa? Untuk mengkontrol hormonnya wanita. Ya, jadi spesial. Ya, kemudian ada apa teman-teman? Ada yang namanya Basic Pro ini ya. Saya spotlight ya. Basic Pro ini untuk nyeri sendi, oke? Yang susah tidur, biasanya kalau udah menopause itu susah tidur. Kemudian ada yang namanya Basic Eye teman-teman ya. Untuk mata bisa diikhtiarkan yang minus gitu. Yang plus enggak ya teman-teman ya. Itu udah natural dari alam gitu ya. Kemudian ada yang mau kayak glaucoma itu bisa menjaga kesehatan mata, radang mata, ya, mengendalikan gula darah yang berefek ke mata gitu ya. Kemudian kita juga ada yang namanya stevia teman-teman, pemanis pengganti gula manisnya 1 tetes bisa lebih sampai 200 manisnya dari gula biasa. Dan dia tidak mengandung gula 0 kalori, sangat-sangat aman. Ya, kita bisa kasih garansi kalau punya kita ini nggak ada campuran. Kalau di tempat yang lain, kami nggak tanggung jawab, gitu ya. Nah, kemudian minyak ikan ini teman-teman ini luar biasa ya. Eh, apa khasiatnya tuh mirip-mirip seperti propolis teman-teman. Cuman dia beda dari 2 hewan yang berbeda. Ini adalah ikan. Ya, ini memang rata-rata orang tua itu mengutamakan untuk anak, padahal untuk orang dewasa dia bagus banget teman-teman. Kulitnya jadi bening, jantung makin kuat gitu ya.
otak makin cerdas, jadi dipakai orang dewasa juga bagus. Ya, kemudian juga kita ada skincare, teman-teman. Ya, ada skincare ya. Skincare ini sangat aman ya, ada propolis juga ya. Ada propolis juga, ada anti agingnya juga, aman ya, tidak menyebabkan kanker kulit di masa depan. Ada night creamnya, ada facial washnya, ada day cream ya, dan ada serum. Dan hair tonicnya ini wangi banget, teman-teman. Ya, jarang sekali ya hair tonic itu halal. Dan kami adalah halal sedari awal gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman manfaatkan. Nah, kita asumsikan di sini teman-teman ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 produk kesehatan dan ada 5 yang untuk skincare, yang untuk kesehatan kulit. Oke ya, dari sini paham ya teman-teman ya? Ya, kenapa harus British Propolis? Ya, mau kan dapat pendapatan 5 juta sebulan, mau? Mau? Iya, mau ya. Sekarang kita simulasikan. Oke, ini harganya bagaimana, Madam? Ini harganya semua sama. Ya, teman-temannya. Jadi harga modal itu sama. Jadi enak nih, teman-teman bisa mix, bisa nawarin ke orang-orang. Yang pasti British Propolis itu dia bukan MLM ya, teman-teman ya. Dia kulakan. Boleh spotlight ke saya dulu sebentar. Ya, teman-teman, British Propolis itu dia kulakan. Ya, yang tadi teman-teman lihat ya. Jadi kalau teman-teman beli satu dia ada biaya pendaftaran, free. Ya. Kalau teman-teman beli satu, tentunya harganya ya lebih mahal daripada teman-teman beli 3 gitu ya. Ya, beli 3 tentunya akan lebih murah kalau teman-teman beli 5. Beli 5 akan lebih murah jika teman-teman belinya 10. Beli 10 tentunya akan lebih murah lagi, lebih kompetitif lagi kalau teman-teman belinya 200. Oke ya. Dari situ paham ya? Ya, nggak ada yang aneh-aneh kan? Bisnis biasa kan? Profitnya jelas, harga dasarnya jelas, teman-teman beli berapa, teman-teman jual juga ada ketentuannya. Yang penting tidak di bawah harga yang ditetapkan, gitu ya. Jadi kita jaga keseimbangan harga. Lebih mahal boleh nggak, Madam, jualnya? Sangat boleh, gitu ya. Oke, sip ya. Oke, sekarang kita balik ya ke perhitungan. Ya, bagaimana caranya menghasilkan 5 juta sebulan melalui bisnis British Propolis. Oke, boleh silakan hitungannya. Nah, pertama tadi teman-teman udah tahu ya produknya apa aja. Oke, produknya apa aja. Nah, jadi teman-teman yang tadi Baik, dulu, Sarah. sorry, maaf, yang tadi, yang hitungannya tadi dulu, ya, yang tadi bagaimana mendapatkan omset 30 juta dengan keuntungan 5 juta. Bisa? Ya, yang kayak tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau mendapatkan 5 juta itu teman-teman bisa praktekkan ya. Oke, ya ini dia. Ya, bisa teman-teman coba ini ya diperhatikan baik-baik. Jadi teman-teman, tadi kan saya udah kasih lihat ya beberapa produknya ya. Ada 6 ya untuk yang kesehatan. Ini teman-teman bisa menjual dari beberapa cara. Yaitu pertama teman-teman jualnya per botol. Ya, oke ya, jualnya per botol, kemudian ada jualnya per 3 botol, ada jualnya per 5 botol, ada jualnya per 10 botol. Kenapa dibeda-bedain gitu, Madam? Iya, karena itu namanya paketannya seperti itu. Ya, ya. Jadi kalau misalnya beli satu nih, teman-teman pada saat mau jual, harganya itu kan dia harga jualnya itu 250, teman-teman. Ya, 250, terus satunya itu untungnya adalah berapa? 70.000. 70.000 untungnya. Ya. Nah, kalau untungnya 70.000, teman-teman nih jual 20 botol ya ke 20 orang yang berbeda. Ya, itu berarti teman-teman bisa dapat profit 20 botol kali 70.000, 1,4. Sip ya. Kemudian, jika teman-teman, oh saya mau dapatnya yang harganya lebih kompetitif dong, lebih murah. Oke, beli 3 ya. Beli 3. 3 berapa harganya? 6,5. Ya, 6,5. Nah, profitnya berapa dari 3 botol itu? Profitnya adalah 500 profitnya adalah 110.000. Ya. Harga dasarnya berapa? Berarti modalnya itu dia 540.000. Ya, 650 dikurangi 540 kan 110.000 ya. Baru kita jual ke 20 orang yang berbeda. Dapat profitnya 2,2 juta. Next. Lalu kita bagaimana nih kalau saya jual yang agak lebih harganya lebih kompetitif lagi ada nggak? Yang lebih murah lagi nggak? Ada, yaitu jual berapa? Jual 5 per 5 botol, teman-teman. Per 5 botol itu ya, harganya itu dia 990.000 harga jual. Modalnya berapa? 900.000.
Jadi ada profitnya berapa? 90.000. Nah, kita jual deh ke 15 orang yang berbeda. Dapat profitnya 1,350. Otomatis ya dalam 1 bulan teman-teman akan dapatkan profitnya itu ini mendekati 5 juta ya, 4.950.000. 50.000 kurang 50.000 ya. Ya, tambah 50.000 baru jadi 5 juta. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana bisa mencapai di atas 5 juta? Bisa nggak, mana? Bisa. Perbanyak penawaran, teman-teman pasti dapatkan. Gitu ya. Ya, namanya jualan harus apa, teman-teman? Perbanyak penawaran. Sekali lagi, namanya jualan apa? Perbanyak penawaran. Kalau ditolak, tawarkan ke yang lain. Ya, kalau teman-teman masih baper, artinya kurang penawaran. Ya, oke ya. Iya, oke ya, sip ya. Iyalah, Rasulullah itu teman-teman, 25 tahun dia berniaga, teman-teman. Ya, 23 tahunnya baru berdakwah. Ya, kalau Rasulullah aja bisa dianggap sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya ya oleh kaum Quraisy, artinya itu bisa kita tiru. Ya kan? Apalagi produknya bagus nih, British Propolis Group. Saya udah 9 tahun. Teman-teman kalau kurang ini boleh japri ke saya. Kenapa saya bisa bertahan selama 9 tahun? Karena memang itu produknya bagus, ekosistemnya bagus, mentornya luar biasa, Pak Ipo Santosa. Setiap minggu ada pembinaan, seminggu 2 kali. Semakin teman-teman tinggi menjadi distributor, tambah lagi ya dapat ilmunya. Kadang-kadang kita bisa diskusi bareng gitu ya. Enak banget teman-teman. Enak banget ya, silaturahmi jalan dengan konsumen. Konsumen senang, kita pun senang. Konsumen sehat, kita bahagia. Betul nggak? Kenapa? Karena dia ibadahnya makin lancar. Ya, Insya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, kebaikan di dunia dan hasanah dan di akhirat. Ya kan, teman-teman? Dunia dulu kita cari. Ya, kita cari kebaikan dunia untuk akhirat. Melalui apa? Bisnis BP. Yuk, lanjut. Nah, ini ya. Ini saya skip aja ya, karena polanya adalah sama ya, teman-teman. Coba ya, ini salah satu testimoni teman-teman. Ini misalnya ada yang tanya, Madam, usia saya udah di atas 50 nih. Jangan khawatir teman-teman, yang punya Kentucky Fried Chicken itu usianya udah 60-an. Oke? Ya, jadi rezeki kita itu bukan berdasarkan usia. Oke ya, teman ya. Siap ya. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, berapapun selama masih hidup rezekinya pasti ada. Yuk, lanjut. Hidup yuk. Ini Uti Marni usianya 60 Ya, tahun. alhamdulillah hari ini saya bersama Bu Marni. Beliau usianya 60 tahun, tapi gigihnya luar biasa, berjuangnya luar biasa. Nah, Ibu selama bermitra dengan saya, kira-kira dapat sesuatu nggak? Alhamdulillah Mas Ipo selama bermitra dengan Mas Ipo banyak yang saya dapatkan, diantaranya untuk umroh, untuk beli motor, cash juga, Motor cash. ya untuk beli tanah untuk wakaf juga cash juga, dan alhamdulillah juga bisa mensejahterakan guru kami dan saya. Karena ini Bu Marni punya PAUD ya, jadi lumayan alhamdulillah bisa mensupport PAUD-nya untuk guru-guru di PAUD tersebut gitu Bu ya. Iya, ya benar Mas. Nah, saya pikir teman-teman kalau mau seperti Bu Marni ngambil keputusan jadi pengusaha dan siap dibimbing, saya pikir bisa seperti Bu Marni, bahkan lebih insya Allah Bu ya. Insya Allah lebih dari saya. Boleh lanjut ya, lanjut. Itu Uti Marni ya teman-teman, Bu Marni. Ya, usianya udah di atas 60 tahun. Ada lagi testimoni yang lain? Jadi teman-teman, ya itu tadi seorang Uti Marni ya, usia 60 tahun ke atas, dia bisa beli motor cash. Kemudian beliau bisa beli tanah. Bisa juga mensejahterakan guru-guru PAUD. Masya Allah ya teman-teman, di usia senja tetap bisa beramal soleh. Ya ini juga beberapa ya, ini bukan hadiah ya teman-teman ya. Sendirian ini ya, haji plus kemudian umroh, ini bayar sendiri teman-teman. Dari mana? Dari menyisakan profit. Oke ya, yuk boleh dimulai dari menyisakan profit teman-teman. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. It's through the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. It's through the one that
Boleh lanjut. Jadi ya itu tadi teman-teman, itu semua bukan hadiah ya. Kita bukan MLM, British Propolis bukan MLM. Mirip-mirip kok madam caranya. Bukan mirip-mirip teman-teman. Yang namanya bisnis itu memang berjenjang ya. MLM lah yang membuat dimodifikasi-modifikasi, ada pakai poin, ada ini, jadi nggak kelihatan berapa modalnya gitu. Ya, jadi sebetulnya bisnis itu memang berjenjang. Sebagai contoh misalnya ya. Nah ini ya, ini testimoni emak menghasilkan jutaan ya. Sambil jalan, oke? Lanjut. Ya ini, nah ini teman-teman, bayangkan ya teman-teman dari profitnya teman-teman. Yang tadi boleh videonya. Dari profitnya teman-teman, teman-teman bisa sedekah yang tadinya 5.000 bisa jadi 50.000, yang tadinya 50.000 bisa 100.000, dan bisa membantu guru-guru di pelosok. Boleh dihidupin? Dari kurang lebih 800 guru ngaji, alhamdulillah setelah istikharah, dikonsultasikan, ditanya, dicek, kita memutuskan ada 3 orang yang dapat hadiah, 2 motor dari BP, Mas Ipo dan semua teman-teman mitra BP. Ambulan, pendidikan kolektifnya, ambulan kolektifnya, sumber air bersih. Ya, ya, tadi jelas ya teman-teman ya. Ya itu makanya sangat-sangat bermanfaat sekali, karena tadi ya dengan profit yang cukup teman-teman bisa bisa untuk sedekah, bisa untuk keluarga, bisa bahkan untuk impiannya teman-teman, umroh, beli rumah, beli motor, cash ya, eh, ya motor, mobil gitu ya. Nah keuntungannya apa teman-teman? Mengutamakan 3A, mengutamakan bahwa teman-teman bisnis itu karena Allah ya. 3A ini Allah dan Rasul, anak dan keluarga, amal jariah. Pastikan ini. Kalau teman-teman punya usaha, kan ada cerita ya. Ada cerita riwayat ya, sahabat yang memang begitu saat dikasih kekayaan, akhirnya lupa gitu ya. Dan kita selalu mengingatkan itu supaya tidak lupa, ibadah dulu gitu ya. Yang kedua, teman-teman pasti dibimbing sampai menghasilkan. Yang ketiga tadi ya, marketnya sangat signifikan. Kenapa? Karena kayak tadi ya, seorang Ibu Marni bisa bangun PAUD, bisa beli motor cash ya, bisa wakaf tanah, itu luar biasa. Nomor 4, repeat order yang tadi kami katakan ya, harus dia dikonsumsi habis beli lagi, habis beli lagi gitu ya. Ongkos kirimnya ke tiap daerah itu sangat-sangat ringan. Kemudian dibersamai oleh lebih dari 30 ulama Indonesia. Ini mereka ini yang menginikan sendiri teman-teman, yang bersedia gitu ya. Ya, karena kita kan dilarang ya kalau kita maksa-maksa, apalagi ini ulama gitu. Jadi mereka memang dengan sukarela gitu ya, mau membersamai kita. Kenapa? Karena memang untuk umat gitu ya. Kemudian kualitas produknya memang berstandar tinggi. Kita nggak berani ngasih yang abal-abal ya, karena ini hubungannya dengan kesehatan. Lalu kayak tadi ya, Pak Ipo itu sangat fokus membina mitra-mitra teman-teman. Teman-teman bisa tahu rumahnya di mana. Mau ketemu sangat bisa. Asal teman-teman memantaskan diri, ya berapa banyak ya penjualannya teman-teman. Kemudian direkomendasikan toko dan artis ya. Pasarnya sangat luas dan tidak mengenal musim. Mau musim hujan, musim kemarau, tetap dia bagus banget dikonsumsi. Oke ya teman-teman ya. Berarti paham ya, kenapa saya sangat merekomendasikan kenapa harus bisnis PP. Next. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Silakan. Nah, ini teman-teman di BP itu kita banyak banget pembinaannya ya. Ada dari Pak Ipo, ada belajar public speaking, ada dari para ustadz, ada saling para mentor ya yang memberikan ilmu-ilmu tentang WhatsApp marketing gitu ya. Ada juga yang untuk ibu-ibu bagaimana menjadi parenting gitu ya. Kemudian cara bernegosiasi itu semua dibahas di sini. Next, jadi betul-betul kita diajak naik derajat. Oh ya, tadi saya juga lupa ya teman-teman ya. Tadi jadi kalau madam ini rata-rata kelihatannya orang-orangnya itu ini ya sarjana ya, enggak teman-teman. Yang tadi yang salah satu mitra BP tadi ya, yang tadi dari jualan durian itu bahkan SMP.
tapi dari public speaking itu udah nggak kelihatan. Seperti orang-orang yang sudah kemana-mana gitu ya, sudah melanglang buana gitu ya, sudah biasa ngobrol di depan audiens yang di atas 1.000 orang. Kenapa? Karena dilatih. Jadi apapun background pendidikannya teman-teman, nggak sekolah kah, yang penting bisa baca tulis ya. Nggak sekolah, yang penting adab ya, dijaga sama agama itu bisa melejit ya. Nggak ada itu yang hitung-hitung. Yang penting mau apa teman-teman, mau belajar. Nah, ini sekarang kita buka ya teman-teman ya. Tadi kan saya hanya kasih hitung-hitungannya seperti apa. Mungkin teman-teman bingung ya, sebetulnya berapa sih harganya. Nah, inilah, coba dilihat secara detail ya. Kalau teman-teman ingin punya modal di bawah 5 juta, ya teman-teman, ya ini ada yang paketnya itu adalah paket senilai di bawah 5 juta itu teman-teman bisa ambil yang paketnya itu 10 botol. Ya, ambil misalnya 20 botol gitu ya. Tapi itu 5 juta itu kan dikit banget teman-teman. Teman-teman bisa ambil yang 6,8, 40 botol gitu ya. Profitnya bisa 700.000. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Kalau teman-teman maunya apa? Saya maunya profitnya 500. Ya udah, yang ini nih yang 5 botol. Di bawah 1 juta deh, saya ngomongnya modal aja deh. Nggak profit, saya punya modalnya 1 juta. Ya udah, nih teman-teman ambil yang paket 5 botol. Ya. Kalau di bawah 2 juta, ya udah ini ambil paket yang 1,8. Kalau di bawah 10 juta, ya udah ini ambil paket yang 6,8 juta, paketnya 40 botol. Ya. Kenapa? Kok ini beda-beda kenapa, Madam? Ya, karena harga belinya itu lebih murah. Semakin banyak teman-teman beli, semakin murah. Ini kalau teman-teman punya modal 30 juta, ya, itu asumsi profitnya bisa sampai 20 juta. Berapa banyak? 200 botol. Tapi lakunya kapan, Madam? Teman-teman, ini expirednya lama. Ya, yang penting teman-teman ikut arahan, gitu ya. Apa itu arahannya? Mau dibina, ya. Kemudian juga mau menawarkan, perbanyak penawaran. Hanya itu aja kuncinya, namanya jualan, ya kan? Ya, nah inilah yang membuat tadi ya semua mitra-mitra BP itu bisa namanya umroh. Tadi ya, beli kendaraan, beli rumah, ya bisa sedekah, banyak. Nah, ini yang makanya saya rekomendasikan, ayo teman-teman, kalau nggak coba teman-teman nggak akan tahu. Next, ada lagi? Ya, next selanjutnya. Ya, nah di sini teman-teman, kalau kita hanya berpikiran itu kayaknya nggak jalan deh, itu yang terjadi. Allah sesuai prasangka hambanya. Kenapa nggak teman-teman ubah? Bismillah ya Allah, bulan Ramadan ini saya akan coba modal paket 10 botol. Gitu ya. Mulai. Ya, teman-teman lihat sampai 3 bulan ke depan progresnya seperti apa. Makanya di sini kenapa saya berani rekomendasikan, karena kalau teman-teman bermitra di sini, teman-teman akan langsung belajar sama saya. Ya, insya Allah saya akan bertanggung jawab terhadap teman-teman selama teman-teman mau dibina. Gitu ya, bukan dibinasakan ya, tapi dibina untuk ke arah lebih baik. Ya, ada lagi? Next. Mbak Ino, udah habis? Nah, ini dia untuk teman-teman ya, karena Ramadan ya kita kasih sedikit hadiah untuk bagi yang memang baru bergabung ya. Baru bergabung, jika teman-teman baru bergabung, kalau teman-teman memulai ya usahanya dengan membeli produk British Propolis 10 botol, maka kita akan kasih ini daster cantik. Ya, kemudian kalau 3 botol kita akan kasih ada jilbab cantik. Kalau 5 botol itu kita kasih anduk gitu ya. Kemudian kalau teman-teman 40 botol kita kasih gamis yang cantik, dan 20 botol ini mukena cantik. Loh, kok ini perempuan semua, Madam? Kalau untuk laki-laki gimana? Ya, kasihlah ini hadiah untuk pasangannya. Ya kan? Oke? Sip ya teman-teman ya. Ya. Nah, ini juga ada teman-teman. Tadi yang mau pakai baju. Tadi yang 10 botol, kalau misalnya teman-teman mau dompet ya, mau gamis ya. Ini ada dompet dan ada tas. Lagi-lagi memang wanita ini yang mesti dimuliakan ya teman-teman ya. Jadi dibeli untuk pasangannya. Kalau bapak-bapak yang ada di sini. Kalau untuk wanita ya ini untuk Anda. Gitu ya teman-teman ya. Ya, sekali lagi saya sangat merekomendasikan British Propolis ini menjadi bisnisnya teman-teman sebagai pebisnis pemula. Ya, barangnya produknya bagus. Ya, teman-teman kalau bilang sudah banyak yang jual, Madam, artinya barangnya bagus. Pasar itu setiap jengkal ada tukang sayur, tidak pernah berantem karena percaya rezekinya ada.
Siap ya? Di pasar, tapi teman-teman tidak dibina. Tidak ada pembinaan setiap hari Senin, tidak ada pembinaan setiap hari Kamis, tidak ada pembinaan keluarga. Di kami ada dan itu gratis. Syaratnya hanya teman-teman bermitra dan bersungguh-sungguh niatkan, ya Allah, aku ingin berniaga ini ingin nambah ilmu, nambah amal. Ya, selalu temani aku ya Allah dan pilihkan aku teman-teman circle-circle yang baik. Ya, insya Allah di BP baik. Dan jika teman-teman bergabung dengan tim Madam Anita, insya Allah kita ini privat teman-teman. Ya, tim saya itu ya khusus untuk yang masuk-masuk itu saya batasin. Ya, tidak lebih dari 50 orang. Untuk apa? Agar lebih detail. Nah, teman-teman lah yang terpilih salah satunya. Oke, sip ya. Itu dulu dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, mohon maaf lahir batin. Jika ada pertanyaan, boleh hubungin saya, boleh hubungin pengundang, boleh juga tanya di WA Group. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, teman-teman. Terima kasih, Madam. Terima kasih. Selamat berpuasa.